Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada video kali ini Sir Nusradin ingin membahas beberapa istilah dalam tata bahasa Inggris. Oke teman-teman, diantaranya adalah morpheme, ya, word, phrase, sentence. Ya, jadi ada 4. Oke teman-teman, ini merupakan istilah-istilah yang sangat penting, ya, yang wajib teman-teman ketahui sebelum belajar lebih lanjut, ya, untuk mempelajari tenses. Nah, di samping ini juga part of speech juga merupakan bagian yang penting juga untuk diketahui, ya, di samping yang ini, ya, untuk belajar lebih lanjut tentang tenses. Nah, demikian teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman silakan dulu klik like, subscribe, dan tekan juga belnya, ya, sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan atas video-video yang terkini dari Sir Nusradin. Oke teman-teman, oke, mari kita mulai. Nah, pertama kita mulai dengan morpheme, ya, morpheme. Nah, morpheme mungkin teman-teman belum pernah dengar, ya, tapi kalau morfologi, ya, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Nah, jadi ini ada kaitannya dengan morfologi. Oke. Ya, morfologi itu apa? Morfologi adalah suatu ilmu, ya, yang mempelajari tentang, ya, pembentukan, ya, atau struktur dari kata dalam bahasa Inggris, itu morfologi. Nah, sedangkan morpheme ini adalah, ya, dia merupakan, kalau definisinya dalam bahasa Inggrisnya adalah the smallest meaningful unit of language, ya, consisting of a word or part of a word, okay, that cannot be divided without losing its meaning. Nah, jadi morpheme ini merupakan unit terkecil yang memiliki arti dari sebuah bahasa, ya. Nah, di mana dia tidak dapat dibagi lagi, ya, tanpa menghilangkan artinya, bagian yang terkecil. Oke. Nah, sebagai contoh, kita mengambil sebuah kata, misalnya unbreakable, ya, unbreakable. Nah, apa itu teman-teman artinya? Unbreakable, tidak dapat dipatahkan, ya. Jadi di sini ada terdiri dari kata unbreakable, terdiri dari 3 morpheme, ya. It consists of 3 morpheme. Un plus break, ya, plus able, unbreakable. Oke teman-teman. Nah, mungkin teman-teman akan katakan, loh Sir, ini kan break, ini kan kata, word, kok dibilang morpheme? Nah, di situ yang membuatkan banyak, ya, siswa memang agak bingung, apa sih sebenarnya beda morpheme dengan word. Nah, teman-teman, kalau word, ini kata, itu dia sudah pasti dia dapat berdiri sendiri. Ya, sedangkan morpheme dia bisa berdiri sendiri, bisa juga tidak. Contoh seperti kata an ini, ya, dia tidak dapat berdiri sendiri. Sedangkan break, dia bisa berdiri sendiri. Able juga bisa berdiri sendiri.
Oke. Nah, contoh lain misalnya kita ngambil kata teacher, ya, guru. Nah, ini teacher terdiri dari dua morfem. Yang pertama teach, ya, teach, plus ada er, teacher. Nah, jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi terdiri dari dua morfem. Sedangkan teach-nya ini dia bisa berdiri sendiri, sedangkan ini nggak bisa berdiri sendiri. Nah, sehingga ada istilahnya, makanya dibilang morfem itu secara garis besarnya terdiri dari dua jenis. Yang pertama disebut dengan free, ya, morfem. Yang kedua adalah bound morfem. Nah, free, ya, free morfem ini, ya contohnya seperti teach, kayak ini break, karena dia bisa berdiri sendiri, maka disebut ya free morfem. Sedangkan yang kayak ini, yang on, seperti ini, ya, dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Maka beda antara morfem dengan word. Kalau morfem dia bisa berdiri sendiri kalau dia free morfem. Sedangkan yang bound morfem dia tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau word dia udah pasti bisa berdiri sendiri. Nah, itu beda antara morfem dan word. Oke. Nah, contoh-contoh lainnya lagi tentang morfem ini ya semua yang bentuk prefix. Ya, teman-teman tahu ya istilah prefix? Ya, prefix. Ya, ada suffix. Ya, ada suffix. Ada prefix. Nah, prefix ini bahasa Indonesianya awalan, sedangkan suffix ini ya itu adalah akhiran. Ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ya prefix ini, misalnya ini tadi an. Ya, dalam bahasa Inggris itu untuk mengatakan ini tidak, ya, tidak. Dalam bahasa Inggris untuk mengatakan tidak itu kan banyak ya, bisa an, ya, dalam bahasa Inggris mengatakan tidak itu kan bisa an, bisa in, bisa im, bisa ir, bisa il, ya teman-teman. Ya, contohnya misalnya indisiplin, ya, tidak disiplin. Impossible, tidak mungkin, ya. Irregular, tidak beraturan, misalnya. Ya, illogical, tidak logis, ya, dan lain-lain. Ya. Ada juga misalnya di depannya, ya, misalnya kata-kata misalnya non, nah, ya, non smoking, ya, tanpa merokok. Misalnya. Nah, kalau untuk suffix akhiran ini kan banyak ya. Ini contohnya tadi seperti able, tapi ini kebetulan able ini dia bisa berdiri sendiri, ya. Seperti nurse. Ya, ini kan nggak bisa berdiri sendiri dia. Misalnya happiness, ya kan? Atau misalnya yang akhiran li, polite, sopan, politely dengan sopan. Nah, ini juga termasuk apa yang disebut dengan morfem. Ya teman-teman. Nah, oke, ini sekilas tentang morfem. Ya teman-teman. Nah, sekarang tentang word. Oke, kalau word itu nggak usah dijelaskan ya, teman-teman udah pasti tahu ya. Jadi word itu memang ya sebuah kata, ya, sebuah kata yang merupakan bagian dari, dia bisa bagian dari phrase, juga dia bisa bagian dari sentence. Ya, tergantung ya teman-teman. Nah, kalau word itu ya ini tadi, ini unbreakable ini juga word, ya. Cuma dia nih kalau ini sudah terdiri dari 3 morfem,
Kalau break ini dia terdiri hanya satu moving. Nah, oke teman-teman. Nah, kalau word sudah jelas. Oke, jadi word adalah kata yang memiliki ya sebuah arti, ya. Jadi orang yang telah menguasai suatu bahasa, ya, bahasa apapun itu, kalau dia mengerti bahasa tersebut, begitu diucapkan sebuah word, sebuah kata, maka dia sudah tahu, oh ini artinya gitu. Jadi sebuah kata itu adalah merupakan satu bentuk yang memiliki arti, ya. Orang yang tidak mengerti bahasa Inggris, kalau disebutkan misalnya disebutkan the cat and the rat, ya mungkin dia nggak paham apa artinya the cat and the rat. Tapi kalau orang yang udah ngerti bahasa Inggris, dia tahu. Bisa kalau misalnya diminta untuk menulis apa yang disebutkan, dia bisa tulis, ya. Itu contohnya. Ya, the cat and the rat. Ya, the cat and the rat. The cat and the rat. Ya, kucing itu makan tikus itu. Ya, jadi kalau disebutkan the cat and the rat, nah orang yang ngerti bahasa Inggris dia langsung tahu ini terdiri dari beberapa kata, ya, dan beberapa morfem. Oke teman-teman. Oke, demikian tentang word. Nah sekarang phrase. Apa itu phrase? Oke teman-teman, phrase. Oke, phrase definisinya kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah a group of related words, ya, a group of related words, ya kan, not containing a verb and its subject. Nah itu dia. Jadi adalah sebuah kumpulan dari kata yang berhubungan, kata yang memiliki hubungan gitu, terdiri dari kumpulan kata yang saling berhubungan, maksudnya gitu, tanpa memiliki verb, kata kerja, dan subjeknya. Jadi dia nggak punya verb, dia nggak punya subjek di situ. Ya. Dia memiliki sebuah arti gitu, tapi dia tidak memiliki subjek dan tidak memiliki verb. Itu adalah phrase. Oke teman-teman. Nah contohnya apa? Contohnya misalnya in the morning, ya. In the morning, ini adalah phrase, ya. Atau kita bilang near my house, ya, near my house, ya, dekat rumahku, di pagi hari. Ini namanya phrase, ya. Beda dengan word. Kalau word ya misalnya morning aja, ini word. Atau house, ini word. Ya, atau near, atau my saja. Ya, itu adalah word. Nah, oke teman-teman, itu adalah phrase, ya. Nah, phrase ini, ya, phrase ada yang disebut dengan prepositional phrase, ya. Ada yang disebut dengan prepositional phrase, ya, prepositional phrase. Nah, kenapa dia disebut prepositional phrase? Ya, karena dia dimulai dengan sebuah preposition. Ya, contoh di sini, in the morning, near my house.
Ini adalah preposition, ini adalah preposition. Atau kita sebut lagi misalnya in Medan. Nah, ini phrase, ini adalah prepositional phrase karena dimulai dengan kata in Medan. Oke teman-teman. Nah, untuk prepositional phrase ini, ya untuk prepositional phrase ini, maksudnya phrase yang dimulai dengan kata depan atau preposition, itu fungsinya bisa sebagai adjektif, maka dia disebut dengan adjective phrase. Bisa juga dia fungsinya sebagai adverb. Ya, kalau dalam kalimat itu dia, kalau phrase ini dia yang prepositional phrase ini kalau fungsinya sebagai adverb, maka dia akan disebut sebagai adverb phrase. Nah, contoh misalnya, ya kita bilang misalnya she lives in Medan. She lives in Medan. Nah, in Medan ini adalah prepositional phrase. Oke, dan dia juga disebut sebagai adverb phrase. Kenapa? In Medan di sini fungsinya adalah sebagai verb. Dia menjelaskan verb. Ya teman-teman. Jadi nanti di sini nanti teman-teman bisa lihat lagi tentang part of speech, ya, tentang apa itu adjective, apa itu adverb. Ya teman-teman. Nah itu dia, ya itu adalah phrase. Oke. Bagaimana dengan kata seperti ini? Misalnya the book. Oke. Atau misalnya saya bilang my mother. Ya, my mother, the book. Nah ini juga phrase teman-teman. Ya. Jadi kalau phrase itu dia lebih dari satu kata itu dia sudah phrase. Termasuk phrase. The book ini adalah noun phrase karena dia fungsinya sebagai noun, kata benda. Demikian juga my mother, ya, ini kita sebut noun phrase karena dia fungsinya sebagai kata benda. Ya, coba di ini lagi teman-teman. Noun, kata benda itu kan fungsinya sebagai apa? Bisa sebagai subjek dari sebuah kalimat, bisa juga sebagai objek dari sebuah verb. Nah, itu dia ya. Ayo teman-teman. Oke, jadi demikian phrase. Yang terakhir adalah sentence. Ya. Oh, teman-teman, sorry ada satu lagi ya. Sebelum kita masuk ke sentence, ya, mohon maaf teman-teman. Ada kekurangan di sini. Sini ada clause, baru sentence. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi teman-teman pada video ini mempelajari ada 5 istilah ya. Jadi sebelum ke sentence ada clause dulu. Oke teman-teman. Nah, oke, ini oke, udah morpheme, verb, phrase. Nah sekarang kita masuk ke clause. Apa itu teman-teman? Nah, clause, ya, clause ini adalah ya, dia juga sama seperti a group of words, ya, sekumpulan kata-kata. A group of related words, ya ada relasinya juga. A group of related words, ya kan, that has, ya, atau containing a verb and its subject. Dia memiliki verb dan dia memiliki subjek. Nah, beda dengan phrase. Phrase tadi adalah sekumpulan kata-kata yang saling berkaitan, memiliki sebuah arti, tapi dia tidak memiliki verb
dan tidak memiliki subjeknya, ya, subjek dari verb. Nah, tapi kalau clause dia merupakan sebuah kumpulan dari kata-kata yang berkaitan, ya, yang memiliki sebuah arti, dan dia memiliki ada verbnya, ada subjeknya gitu, ada subjek, ada verbnya, itu clause. Oke, sedangkan phrase dia tidak memiliki verb dan subjeknya. Oke teman-teman. Nah, oke, saya akan jelaskan dulu jenis dari clause, ya, jenis utama, ya. Jadi jenis utama, ya, type of clause, ya, jenis daripada clause ini, jenis utamanya, ya, jenisnya banyak clause ini, tapi di sini Semester Raden akan memberikan jenis utama dari clause ini, ya. Yang pertama, ya, itu disebut dengan, ya, disebut dengan main clause, ya, main clause, atau juga disebut dengan independent, ya, independent clause, independent clause. Oke, teman-teman. Independent clause artinya dia bisa berdiri sendiri, ya, bisa berdiri sendiri. Oke, yang kedua disebut dengan subordinate atau dependent clause. Nah, subordinate atau dependent clause. Subordinate, dia sub. Jadi rankingnya itu dia di bawah dari main clause. Kalau main clause ini adalah dependent, dia bisa berdiri sendiri, can stand alone. Sedangkan subordinate clause atau dependent clause cannot stand alone, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya teman-teman. Ya, contoh main clause, ya. Ya teman-teman, ya, misalnya I didn't come yesterday, ya, because I was sick. I didn't come yesterday because I was sick. Saya tidak datang kemarin karena saya sakit. Oke, teman-teman juga perhatikan. I didn't come yesterday. Ini adalah main clause. Dia bisa berdiri sendiri. Tapi kalau because I was sick, ini because I was sick, ini adalah dependent atau subordinate clause. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, coba teman-teman, ya, kalau bicara gitu, misalnya teman-teman suatu saat itu ketemu teman, langsung teman katakan pada temannya gitu, ya, mengatakan begini, because I was sick. Udah sampai di situ berhenti gitu, ya, nggak ngomong apa-apa lagi gitu. Teman Anda itu memikirin apa nih maksudnya? Karena aku sakit, because I was sick. Bisa nggak berdiri sendiri, ya? Ya tentu nggak bisa, ya teman-teman. Tapi kalau I didn't come yesterday, aku nggak datang kemarin, ya, cukup di situ kita ngomong, orang udah tahu aku nggak datang kemarin, ya, maka disebut dia, ya, independent clause. Dia bisa berdiri sendiri. Nah itu teman-teman. Oke. Jadi kalau main clause, ya, ini merupakan
ya, merupakan suatu clause, ya, suatu clause yang dia memiliki a complete thought, ya, dia memiliki sebuah pemikiran yang udah lengkap. Sedangkan independen ini dia tidak lengkap, dia tidak dapat berdiri sendiri. Itu teman-teman, ya. Oke. Jadi clause itu adalah merupakan apa tadi teman-teman? Ya, sebuah kumpulan, a group of words, a group of related words that has the subject atau has verb and its subject. Dia memiliki verb dan subjeknya gitu. Oke, teman-teman. Oke. Dan ya, is part of a sentence, dan dia merupakan bagian dari sentence. Nah, ya. Jadi dia merupakan bagian daripada sentence. Itu clause. Jadi clause itu dia harus merupakan dia bagian daripada sentence, merupakan bagian dari sebuah kalimat, itu disebut clause. Tapi kalau dia berdiri dia sendiri aja gitu, itu bukan disebut clause. Jadi disebut sentence. Contoh di sini. Ini teman-teman coba perhatikan sini. Ya, coba teman-teman perhatikan sini. I didn't come yesterday because I was sick. I didn't come yesterday because I was sick. I didn't come yesterday ini adalah clause. Clause yang mana? Yang ini, main clause. Oke. Ini disebut clause. Kenapa? Karena dia merupakan bagian dari sebuah kalimat. Ini kan sebuah kalimat ini. Ini sebuah kalimat. I didn't come yesterday because I was sick. Ini adalah sebuah kalimat. Sentence. Ya, ini adalah kompleks sentence. Ya, nanti kita jelaskan dari sentence ini, ya, teman-teman. Ini merupakan sebuah kalimat yang disebut dengan complex sentence. Oke. Tapi kalau dia berdiri sendiri, tidak ada because-nya ini, gini, teman-teman. Nah, gini, ya. I didn't come yesterday. Ya, berdiri sendiri, titik sini. Nah, ini bukan clause lagi namanya, ini adalah sentence. Baca teman-teman. Ini bukan clause. Jadi clause itu harus dia merupakan bagian dari sebuah kalimat. Atau bagian dari beberapa kalimat misalnya. Ya, itu disebut, baru disebut dia clause. Tapi kalau dia berdiri sendiri, I didn't come yesterday. Ini udah bukan clause lagi disebut. Ini adalah sentence. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi harus dibedakan apa itu clause, apa itu sentence. Jangan bingung. Oke. Oke, nah sekarang jadi clause ini garis besarnya ya, garis besarnya itu ada dua. Yang satu disebut dengan main clause, dan satu lagi disebut dengan subordinate clause. Ya teman-teman, tadi udah dijelaskan. Nah, sekarang kita ke sentence. Ya, sentence ya sama juga ya, seperti yang mirip-mirip ya. Dia seperti ini tadi, dia merupakan ya a group of related words ya containing a verb and its subject. Nah, ya. Dan dia merupakan a complete thought. Ya. Jadi yang memiliki suatu pengertian yang lengkap. Itu kalimat saya, memiliki suatu pengertian yang lengkap. A complete thought. Ya. Dan dia memiliki subjek dan verbnya, atau verb dan subjeknya gitu. Nah, ya. Jadi sebuah kalimat itu minimal dia harus memiliki apa teman-teman? Minimal sebuah kalimat harus memiliki sebuah verb, ya, sebuah subjek dan sebuah verb. Ya.
Ya, kalimat itu bisa aja subjeknya banyak, bisa ada beberapa subjek. Misalnya John, Irene, ya, Moon, and I, gitu kan? Berapa subjeknya? Our friends adalah berteman misalnya, gitu ya teman-teman. Oke, itu sentence. Jadi sentence ini dia lebih kompleks daripada clause, teman-teman. Dia lebih kompleks, lebih luas, ya. Jadi, nah sentence ini teman-teman, ya, jenis daripada sentence itu banyak. Tergantung kita melihatnya, memandangnya dari segi mana. Dari segi purpose-nya itu, ya, itu kan ada declarative sentence, ada imperatif, ada interrogative, ada exclamatory sentence. Itu dari purpose, tujuannya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sentence ini ya dipandang dari structure atau construction-nya. Ya, dia terdiri dari konstruksinya gitu ya, konstruksinya itu, ya. Dari construction-nya atau structure-nya kita bilang. Nah, kita memandang dari structure-nya itu sentence itu ada 5 jenis, ya. Jadi ada 5 types. Ada 5 tipe, ada 5 jenis ya. Atau 5 kinds ya, type atau kinds. Ada 5 jenis. Ya teman-teman. Nah, pada video kali ini saya hanya ingin menjelaskan 3 aja dulu, 3. Ya. Selebihnya nanti akan dibahas di video lainnya ya teman-teman. Karena itu terlalu rumit ya, untuk menjelaskannya terlalu panjang. Oke, teman-teman. Nah, yang pertama disebut dengan simple sentence. Ya, teman-teman. Yang pertama disebut dengan simple sentence. Apa itu simple sentence? Simple sentence adalah sebuah kalimat, oke, sebuah kalimat yang dia ya memiliki one main clause. Ya, dia memiliki one main clause and no subordinate clause. Dia memiliki one main clause, satu main clause. Tadi udah jelas ya apa itu main clause, and has no subordinate clause. Dia nggak mempunyai subordinate clause. Nah, contoh yang tadi misalnya apa deh? Ini, I didn't come yesterday. Nah, ini teman-teman. Ini adalah apa? Simple sentence. Contoh lainnya lagi misalnya kalau kita buat dari jenis interrogatif, tanya misalnya, can you tell me your name? Ya, can you tell me your name? Ini adalah simple sentence. Dia terdiri dari main clause. Dia bisa berdiri sendiri. Oke. Yang kedua, second, ini adalah compound sentence. Ya. Compound sentence. Oke. Apa itu compound sentence? Compound sentence ya has two main clause or more. Has two or more main clause. Jadi compound sentence ini memiliki dua main clause atau lebih. Oke, dua atau lebih yang digunakan, yang
yang terdiri dari misalnya yang dihubungkan dengan kata penghubung yang disebut dengan coordinating conjunction, ya. Nanti dilihat lagi di part of speech tentang conjunction, ya, kata penghubung. Kata penghubung itu kan ada dua, ada coordinating conjunction, ada juga yang disebut dengan subordinating conjunction. Oke, teman-teman. Nah, jadi ada kata-kata coordinating conjunction itu seperti kata and, ya, seperti kata misalnya but, ya, ada or atau gitu kan. Oke, contohnya apa misalnya? Misalnya I sang a song and she played the guitar. I sang a song and she played the guitar. Ya, misalnya kapan? Last night. I sang a song and she played guitar last night. Tadi malam saya menyanyikan sebuah lagu dan dia bermain gitar, ya. Ada kata coordinating conjunction, kata penghubung di sini. Dia terdiri dari dua main clause atau lebih yang dihubungkan dengan kata penghubung. I sang a song, ini main clause bisa berdiri sendiri. She played the guitar, juga dia bisa berdiri sendiri. Ini disebut dengan apa? Compound sentence. Jadi compound sentence itu teman-teman dia setara, ya, setara dia antara kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, atau ada lagi kalimat yang ketiga lagi misalnya, ya kan, dimana dia setara, sama-sama dia terdiri dari main clause, dia sama-sama bisa berdiri sendiri. Itu disebut dengan apa? Compound sentence. Oke, yang terakhir, yang ketiga. Oke, seperti saya bilang kan ada 5 jenis sesuai dengan strukturnya, bukan purpose-nya, ya, bukan tujuannya. Ya. Jadi di sini Sir Nusradin akan memberikan 3 aja dulu. Yang ketiga adalah complex sentence. Nah, apa itu? Complex sentence, ya. Jadi yang ketiga complex sentence. Nah, yang ketiga adalah complex sentence. Complex sentence itu adalah, ya, a complex sentence memiliki, ya kan, one main clause and one subordinate clause or more. One or more subordinate clause. Jadi dia memiliki satu main clause, ya, satu main clause. Oke, and dan one subordinate clause or more. Dia bisa memiliki satu subordinate clause atau lebih, tapi main clause-nya itu satu. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan ini, ya, complex sentence. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, complex sentence. Nah, itu teman-teman. Contoh complex sentence-nya misalnya sini, teman-teman, coba. Ya. Can you tell me your name? Can you tell me your name? Ini adalah simple sentence. Oke. Tapi kalau can you tell me what your name is? Ya, teman-teman. Can you tell me what your name is? Ini adalah complex sentence. Kenapa kita bilang complex sentence? Coba perhatikan. Can you tell me? Ini adalah dia main clause, satu main clause. Oke. What your name is? Ini adalah subordinate clause. Ini nggak bisa berdiri sendiri.
Perhatikan what your name is. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Loh, kok bisa, Sir? Iya, yang bisa berdiri sendiri itu kalau direct question, pertanyaan yang langsung, misalnya what is your name? Oke, beda ya teman-teman dengan what your name is dengan what is your name itu beda. Kalau what is your name itu simple sentence, dia sebagai main clause. Tapi kalau what your name is ini ya, ini bukan main clause. Dia nggak bisa berdiri sendiri teman-teman. Misalnya gini ya, what your name is, I don't know. Nah, coba perhatikan, harus ada I don't know-nya, baru dia lengkap. What your name is, atau what your name is, I don't care. Artinya apa? Siapa namamu, aku nggak peduli. Ya, siapa namamu, aku nggak peduli. What your name is, I don't care. Atau kita balik, I don't care what your name is. Aku nggak peduli siapa namamu. Ya, jadi what's your name is, ini bukan simple sentence. Ini adalah bukan main clause, tapi ini adalah subordinate clause. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi di sini ada satu atau lebih subordinate clause, ada satu main clause, maka ini disebut dengan apa? Complex sentence, kalimat kompleks, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, mungkin nanti di video lainnya, nanti berikutnya kita akan bahas secara terperinci lagi tentang semua jenis kalimat berdasarkan strukturnya, berdasarkan strukturnya, teman-teman ya. Oke, kita akan bahas nanti secara detail di video berikutnya. Oke, jadi di sini nggak mungkin kita bahas semua, ya. Di sini sudah saya kasih contoh-contoh dari simple sentence, compound sentence, dan complex sentence. Nanti ada lagi, ya, compound, complex sentence. Yang keempat, dan yang kelima, ya, complex compound sentence. Ya, yang keempat, compound complex sentence. Yang kelima, ya, complex compound sentence. Nah, itu teman-teman. Oke, sampai di sini aja kita bahas tentang ada berapa istilah di sini, teman-teman. Ada morpheme, ada words, ada phrase, ada clause, ada sentence, ada 5 ya, teman-teman. Ya, semoga teman-teman paham di sini. Nanti pada saat nanti kita belajar tenses akan lebih gampang untuk menyerapnya ya. Mungkin demikian aja teman-teman. Jangan lupa diklik like ya, subscribe, oke, dan tekan bel lonceng ya, agar teman-teman mendapat pemberitahuan tentang video-video yang terkini dari Sir Nusril. Oke, sekian aja. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.